saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian, tema kita hari ini adalah tentang Israel. Dan subtema yang kedua ini, sesi kedua ini adalah 2 saksi akhir zaman. Ini sebenarnya adalah topik penting dalam ilmu yang namanya eskatologi. Doktrin tentang akhir zaman. Dan penafsiran ini muncul dari Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Dan Wahyu 12 ayat 17. Di situ dikisahkan tentang adanya 2 saksi akhir zaman. Kenapa 2 saksi? Nah ini saudara. Kita semua harus mengerti di Alkitab dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau ada suatu perkara, minimal harus ada 2 saksi. Minimal. Ya. Kalau enggak itu tidak sah. Minimal harus ada 2 saksi. Saksinya pun harus saksi yang benar. Bukan saudara sendiri. Bukan teman sendiri. Kalau itu kolusi nanti. Ya. Di Ulangan 19 ayat 15 dikatakan begitu. Coba kita baca ya. Ulangan pasal 19 ayat 15. Demikian firman Tuhan. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi firman Tuhan mengatakan tidak boleh pendapat seorang saja atau satu pihak saja. Minimal 2 orang atau 2 pihak. Jadi bukan teman-teman sendiri ya. Itu saksi itu. Bilangan pasal 35 ayat 30, Ulangan 17 ayat 6 dan lain-lain. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Matius 18 ayat 16 contohnya. Coba kita lihat ya, Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi ini prinsipnya tentu tidak semua orang bisa jadi saksi. Karena asasnya keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Kalau teman-teman sendiri yang berkolusi itu bukan saksi namanya. Itu kolusi. Ya, kalau saksi itu harus yang dari Tuhan. Yang hidupnya benar, yang adil, yang jujur, dan yang dalam kebenaran. Makanya nggak gampang jadi saksi. Ya. Nah, di akhir zaman Tuhan mengikuti aturan ini. Tuhan menyediakan 2 saksi. Supaya kita mengerti, ini pasti benar nih. Tuhan itu konsisten loh.
Tuhan sediakan 2 saksi di akhir zaman. Supaya setiap orang yang mau mencarinya ketemu yang ini nih. Karena ada saksinya 2. Bukan 1. Perhatikan baik-baik. Alkitab kita ditulis lebih dari 40 penulis. Itu kuat sekali itu. Kolusi Pak, nggak mungkin. 1500 tahun, bagaimana Kolusi? Sudah pada mati semua. Kalau Kolusi itu di zaman yang sama, ngelompok janjian. Betul ya? Nah, makanya Alkitab kita luar biasa. Tuhan sudah tahu suatu hari ada yang nggak percaya. Disediakan banyak penulis. Kalau penulisnya cuma 1, saya sendiri. Terus saya ngaku ini dari Tuhan nih. Saudara percaya sama saya? Siapa saksinya? Nggak ada, aku sendiri. Malaikat turun dari surga kasih tahu aku. Buktinya mana? Ya dia udah pulang lagi. Manusia itu sebenarnya ya nggak perlu terlalu pinter. Hatinya bersih aja dia bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau hatinya kotor, hal sederhana aja dia nggak mengerti. Atau pura-pura tidak mengerti. Ya, hati-hati loh saudara. Hati-hati. Ya, Tuhan aja menyediakan 2 saksi ini. Wahyu 11 ayat 3-4. Kita baca firman-Nya. Saya bacakan ya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Siapa itu? Ini dikasih tahu loh padahal. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi ada 2 ya, bukan 1 ya. Ini dia. Ini luar biasa loh sebenarnya. Cuma banyak orang tidak mengerti. Ciri-cirinya dari 2 saksi ini ya, banyak disebutkan. Mereka akan bernubuat selama 3,5 tahun periode penganiayaan besar. Itu cirinya. Ciri yang berikutnya, cirinya banyak. Ciri yang berikutnya, ia akan berpakaian kain kabung. Kain kabung itu apa? Tanda berkabung, tanda berduka. Tapi ia dapat mengeluarkan api dari mulutnya. Ingat ya, kalau baca jangan harafiah. Karena kitab Wahyu ini banyak simbol. Nanti Bapak Ibu ada yang berpikir, oh, nanti 2 saksinya itu keluar mulut, api dari mulutnya. Wah, superhero. Bukan. Ini bukan harafiah. Artinya ada kuasa dalam mulutnya. Itu artinya. Ia mempunyai kuasa atas hujan, air, dan penyakit. Ia punya kuasanya Tuhan. Ia akan dibunuh oleh binatang dari jurang maut antikristus. Ia nanti dimusuhin oleh antikristus. Pasti. Akan dipersulit dan sebagainya dan sebagainya. Ketika Alkitab berkata, barang siapa menerima tanda dari binatang itu sebenarnya maka ia menyembah binatang itu. Yang tidak memiliki tanda itu tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Gitu kan? Jangan harafiah. Maksudnya dipersulit. Dipersulit oleh si antikris itu. Karena terang dan gelap itu selamanya akan bermusuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau bacanya harafiah nggak akan mengerti. Setelah 3,5 hari mereka dibangkitkan oleh Allah, diangkat ke surga. Ini bahasa-bahasa, ini Wahyu ini agak sulit memang. Pertanyaannya, siapakah kedua saksi itu? Ya kita harus mendekatkan pada ayat itu secara benar-benar dalam, baru mengerti siapa itu. Ya, di Mazmur 147 ayat 19, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Kita tahu semua bahwa
Allah kita menyatakan hukumnya kepada Israel. Di Gunung Sinai diberi hukum Taurat kepada umat pilihan yang pertama, Israel. Ya, itu dia. Itu yang dimaksud dengan Mazmur ini. Mereka adalah orang Israel. Coba kita baca Roma 9 ayat 4. Roma pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Peran Israel di akhir zaman menjadi saksi bahwa Allah yang benar itu Allahnya Israel. Bukan Allahnya bangsa Kanaan, bukan Allahnya bangsa lain, Allahnya Israel. Itu menjadi saksi akhir zaman. Ya, makanya di akhir zaman ini sebenarnya sederhana kalau mau tahu kebenaran itu. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada Allah lain. Jadi yang pertama saksinya adalah umat Israel. Yang kedua, Wahyu 12 ayat 17, ini yang mesti kita baca detailnya yang ayat ini. Sebab ini definisi dari dua saksi itu secara detail banget. Ya, Wahyu 12 ayat 17. Tolong ditampilkan. Maka marahlah naga itu. Ini cerita apa ini? Si setan itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan perempuan itu siapa yang dimaksud? Yesus. Dia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Maka ia memerangi keturunannya yang lain. Yang seperti apa keturunannya? Siapakah itu? Yang menuruti hukum-hukum Allah. Yang pertama saksinya itu. Yang menaati, menuruti hukum-hukum Allah. Kalau kita periksa teks asli Alkitab dalam bahasa Yunani ya, manuskripnya. Tas entolas touteu. Itu artinya berasal dari kata dasar entole. Entole itu artinya perintah atau hukum. Apa yang dimaksud hukum oleh orang Israel? Apa? Mereka punya hukum apa? Hukum Taurat. Itu dia. Jadi saksi yang pertama adalah yang menuruti hukum. Siapa itu? Israel. Saksi yang pertama Israel. Yang kedua, dan memiliki kesaksian Yesus, marturia, kesaksian Yesus. Siapa itu yang memiliki kesaksian Yesus? Orang percaya. Kita semua. Jadi kalau mau tahu yang benar, tanyalah pada Israel dan tanyalah pada orang Kristen. Orang percaya. Siapa Allah yang benar? Seperti apa Allah itu? Sudah lengkap nih. Tuhan menurunkan Taurat, Tuhan menurunkan perjanjian baru, Injil. Lengkap. Tuhan kita itu luar biasa loh saudara. Dua saksi akhir zaman. Kita semua bagian dari saksi akhir zaman. Jadi kalau kita posisinya adalah bagian dari saksi akhir zaman, tapi hidup jahat, waduh, dia bagian dari saksinya setan di akhir zaman. Hidup ini pilihan loh saudara. Clear ya? Itu kalimatnya jelas banget. Cuma orang kalau baca Alkitab nggak teliti. Saksi yang pertama yang punya hukum Taurat, Israel. Yang kedua yang mempunyai kesaksian tentang Yesus. Orang percaya. Makanya di akhir zaman tidak akan pernah mungkin Israel punah atau orang percaya punah. Karena itu dua saksinya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Gak bakalan punah. Makanya kalau orang analisa Israel ya, kalau saya lihat Alkitab aja gak bakalan kalah selama-lamanya. Gak bakalan.
Nggak usah dianalisa soal militer dan sebagainya, nggak usah. Secara militer udah jelas, unggul banget. Kan begitu. Ya, makanya Bapak Ibu jangan pernah dengarkan sumber berita lokal. Beritanya semuanya pelintiran. Dengarkan berita yang langsung dari ujung, apa adanya. Nanti kita tahu, oh gitu ceritanya. Lah sampai sini kok beda ceritanya. Gitu. Ya. Jadi dengerin kebenaran. Sebab di dunia ini cara setan mengalahkan anak-anak Allah itu dengan hoax. Makanya kerjaan setan begitu. Kalau kebenaran tuh ngomong begini. Kalau setan itu, kita makan siang yuk. Gitu. Itu kerjaan setan memang. Diem-diem dia. Kalau kebenaran itu dibuka. Kalau saudara diajak, nah itu. Isinya lihat aja ngomong tentang apa. Dibandingkan dengan fakta. Kebenarannya seperti apa. Betul? Kalau ada orang ngomong saya begini begitu. Misalnya saya nih contoh, gak usah orang lain deh. Saya aja ada orang ngomong gini. Terus saudara amin. Yang salah siapa? Saudara sendiri. Mestinya tanya. Bener gak gini? Buktinya mana? Faktanya mana? Kebenaran tuh setan itu gampang kok ngalahinnya. Sodorin aja fakta, dia kelabakan jawabnya. Iya kan? Sama Tuhan Yesus setan bilang apa? Ada tertulis. Begitu. Curang dia, pakai firman. Tuhan juga jawab, ada tertulis juga. Kamu salah itu pakai firman. Untuk kepentinganmu sendiri. Licik setan itu. Setan itu gampang kalau ditanya, ya atau enggak? Jawabannya, atau. Ya atau tidak, jawabannya atau. Kalau orang tidak mau dijawab, ya atau tidak. Kan tinggal jawab, ya, enggak. Enggak mau jawab dia. Itu setan namanya. Udah pasti, Bapak Ibu mesti cerdas jadi orang itu. Hidup sekali aja enggak cerdas. Kalau dibohongin setan itu jangan mau. Rasul Paulus jelas, aku takut kalau pikiranmu disesatkan oleh si ular itu. Sama seperti Hawa disesatkan oleh si ular itu. Takut Rasul Paulus. Gampang bener sih kau disesatkan orang. Udah diajarin kebenaran. Sesuai fakta. Dikasih hoax, ditelan juga. Waduh, mengerikan loh dunia ini. Kalau saudara tahu itu mengerikan. Ya, kita bagian dari saksi akhir zaman. Umat Israel dan orang percaya. Ini tandanya kebenaran. Jadi kalau orang tanya, yang mana sih yang benar? Tanya aja dua orang ini. Dua pribadi ini, dua bangsa ini. Dua kelompok ini. Oh, Allahnya Israel. Oh, kesaksiannya Yesus yang turun dari surga. Kan gitu. Nah, jadi kita kalau bisa jadi bagian dalam dua saksi akhir zaman, salah satunya kita nggak berani buat jahat. Kita nggak berani buat dosa. Pasti nggak berani. Aduh, aku jadi bagian saksi. Bayangin kalau orang tidak percaya, lihat hidup kita, lalu dia gini, ini yang ku cari. Ini pasti benar. Nah, kita jadi saksinya Tuhan artinya. Tapi kalau orang lihat hidup kita, ini orang jahat sekali ya mulutnya. Wah, itu saksinya setan itu. Lah mau jadi saksi Tuhan apa saksi setan? Setiap orang punya kehendak bebas. Jangan bilang nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti saya ulang lagi 10 kali. Iya dong. Kalau nggak ngerti saya yang salah soalnya. Saya ulang-ulang terus sampai sejelas-jelasnya. Kau ngerti nggak? Ngerti. Nah, terserah pilih. Kalau milih udah saya nggak bisa paksa. Tapi kalau mengerti saya bisa jelaskan. Hidup ini begitu luar biasa. Siapa sih kita ini? Dijadikan saksi akhir zaman. Bayangin itu. Bapa kita di surga begitu mengasihi seluruh manusia. Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Ya, Tuhan kita itu seperti itu, saudara. Jadi kalau sampai manusia tidak mau bertobat, saya nggak mengerti bagaimana, apa alasannya itu. Apa alasannya? Ya, saudara. Anugerah Tuhan itu begitu luar biasa.
Bayangin tuh. Tadi pagi saya mau berangkat ke sini dapat lagu lagi. Nggak sampai 5 menit tuh. Refnya sih sudah lama. Cuman tadi pagi dari depan dapat tuh. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Ia memberikan anak-Nya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anak-Nya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kita semua. Bapa kita di surga. Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya itu menjadi saksi akhir zaman. Kalau mau tahu benar, lihat orang itu. Lihat pengikut Kristus. Sayang sekali, banyak orang merasa pengikut Kristus padahal pengikut setan. Bukannya orang memuji Tuhan akhirnya, malah tersandung. Kristen begini. Aku nggak percaya Tuhan Yesusmu lebih baik. Aduh, Tuhan sedih loh. Sedih. Ya, ingat baik-baik mulai sekarang. Kita semua adalah saksi-saksi akhir zaman. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Wahyu 11 ayat 4 itu jelas. Analogi 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Kalau dalam konteksnya kitab Zakaria, Zakaria 4 ayat 14. Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Kalau konteksnya kitab Zakaria, yang dimaksud ini adalah Yosua, imam besar Yosua, dan Zerubabel, pemimpin Zerubabel ketika itu. Kalau ceritanya Zakaria, tetapi analoginya ini berlaku bahwa Yosua atau imam besar itu siapa? Siapa sang imam besar kita? Tuhan Yesus yang sampai selama-lamanya. Imam besar abadi, teladan abadi. Dan kepemimpinan oleh hukum Taurat. Ya umat Israel. Balik lagi dua itu. Kaki dian itu berarti penyertaan Tuhan ada pada kita. Itu kaki dian. Kaki dian ada di Israel dan seluruh orang percaya. Jangan sampai kita hidup, lalu Tuhan bilang kaki dian kuku angkat daripadamu. Habis kita. Kita punya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi karena penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, kita dituntut lebih dari orang yang tidak punya kaki dian. Melebihi, tanggung jawabnya besar. Kalau kita jadi orang percaya, artinya tanggung jawab kita besar. Jadi saksi akhir zaman. Siapa kita jadi saksi akhir zaman? Salah satu saksi. Bayangkan saudara. Kalau ada orang yang tidak menghargai atau tidak tahu harganya, waduh, mengerikan. Mengerikan. Ya. Peran profetik dari 2 saksi akhir zaman ini, dicatat baik-baik itu. Perannya apa sih 2 saksi akhir zaman ini? Yang pertama, menubuatkan pertobatan dan peringatan terakhir. Kalau saya bicara menubuatkan itu bukan gini artinya, meramal. Bukan.
Menubuatkan itu menyampaikan dengan bahasa sederhana. Mengajar itu menubuatkan dalam perjanjian baru. Ya, itu artinya. Nubuat itu artinya itu. Makanya di perjanjian baru dia katakan, carilah karunia yang paling utama. Bukan bahasa roh. Bernubuat. Itu bukan bernubuat yang meramal tadi ya. Bernubuat itu mengabarkan kebenaran dengan bahasa sederhana. Supaya orang mengerti dan bertobat. Bukan bahasa roh. Bahasa roh itu dibandingkan nubuat gak ada apa-apanya. Sudah pernah baca belum ayatnya? 5 kata dalam bahasa yang bisa dimengerti orang. Lebih baik daripada ribuan kata bahasa roh. Ini yang nulis itu Rasul Paulus yang sangat berbahasa roh. Banyak orang itu aneh-aneh. Bahasa roh diangkat-angkat, nubuat gak pernah. Nubuat maksudnya memberitakan kebenaran dengan bahasa sederhana. Ya, itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, peran profetik 2 saksi akhir zaman ini. Melawan antikris. Itu kita itu. Kalau ada yang anti terhadap Kristus, kita lawan dia. Dia bilang Yesus bukan Tuhan, kita bilang Yesus itu Tuhan. Dia sesatkan si A, Yesus itu bukan Tuhan, kita sembuhkan si A, Yesus itu Tuhan. Itulah arti kata membinasakan pekerjaan iblis. To undo, membatalkan. Kalau iblis berhasil menyesatkan seseorang, kita sembuhkan kesesatan seseorang itu. Membatalkan pekerjaan iblis. Itu tugas kita semua sebagai saksi akhir zaman. Jadi kalau ada orang Kristen yang santai-santai, gak ngapa-ngapain, itu bukan saksi akhir zaman tuh. Kita ikut Tuhan Yesus itu harganya mahal. Mahal bro, sis. Kita semua ditebus bukan dengan barang yang, melainkan dengan darahnya yang mahal. Jangan dianggap enteng. Jangan santai-santai. Hidup santai-santai mau masuk surga. Itu neraka yang dikasih stiker surga itu. Stikernya doang. Dia pikir sampai surga, loh kok dalamnya api. Gak taunya stikernya doang surga. Aduh, banyak orang hari ini diajar, kalau ikut Yesus kaya raya. Omsetnya 100 kali lipat. Hati-hati, itu stikernya doang yang surga. Ya, kalau ikut Tuhan Yesus, kalau kita benar diberkati ya gak masalah. Tapi bukan itu intinya. Jadilah saksi Tuhan Yesus. Kalau kau diberi kekayaan, bagus. Yang kaya raya. Tapi jadi saksi Tuhan Yesus. Gunakan mamonmu yang tidak jujur itu. Untuk bersahabat dengan Tuhan Yesus. Artinya mendukung pekerjaan Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa, mendidik yang perlu didikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Ya, saya membayangkan dunia ini ya, harta di dunia ini tak terbatas loh. Cuman ada di tangan orang yang salah. Jadi nggak dipakai untuk Tuhan. Kalau saya dapat harta banyak gitu, nggak pengaruh. Tetap kita bikin banyak hal. Bukan tiba-tiba jam saya 10 M. Enggak. Ngapain 10 M, ntar malah berat saya. Nanti malah lumpuh. Lagi pula ya saya kasih tahu ya. Pakai jam 10 M sama 100.000 sama nggak? Kalau Anda lihat, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, lihat jam saya atau lihat sayanya? Kan nggak lihat jamnya. Percuma. Ya kan? Makanya tolong deh. Jangan aneh-aneh. Ada orang kasih saya jam emas, warnanya doang. Itu aja saya nggak berani pakai loh. Warnanya emas, nanti kalau orang pikir, gila ya, jamnya emas. Ngapain? Nggak berani saya pakai. Orangnya mau marah, mau nggak ada peduli. Siapa suruh kau kasih yang enggak? Mau minta balik saya kasih, yo, saya nggak pakai juga. Habis warna emas. Nggak ngerti hamba Tuhan harus tampil biasa aja. Padahal bukan emas juga sih. Ya, tapi saya nggak berani. Nanti jadi sandungan. Aduh, makanya ingat kita itu saksi akhir zaman. Kalau Bapak Ibu Saudara memang
dari dulu kaya konglomerat, pakai jam emas, nggak salah. Jangan salah juga loh, nggak salah. Ya, tapi kalau pendeta jangan. Ya kan, kalau bisnismen kan nggak apa-apa. Bisnismen mau pakai mobil Batman, mau pakai apa, nggak apa-apa. Memang lah memang dia bisnismen kan nggak apa-apa. Tapi jangan pendeta jadi sandungan. Yang namanya mewah atau enggak itu relatif. Kalau saya ada di suatu pedesaan yang makan aja susah, terus saya pakai motor, kira-kira jadi sandungan nggak? Iyalah. Ngerti ya maksudnya ya? Orang nggak bisa makan lu, dan ini pendeta ini. Itu EQ-nya jongkok namanya. Kalau kita ada di situ, ya sepeda aja cukup lah. Iya enggak? Lah kalau motor di jalan raya sini di tol, ya enggak cocok, mesti mobil. Mobil itu bukan barang mewah. Kalau di lingkungan yang memang semuanya mobil udah. Kan gitu kan? Jadi mesti pakai perasaan pikiran Kristus. Untuk orang yang bisnismen, kalangannya jet set semua, ya enggak masalah tampil begitu. Itu dianggap biasa juga, memangnya apa lebihnya? Ya, makanya kita semua itu ya, jangan pernah nilai diri dikaitkan dengan barang fana. Contohnya, kalau ibu-ibu tuh apa sih tasnya merek apa tuh? Hermes ya. Hermes itu berapa harganya? Oh, pura-pura nggak tahu. Pokoknya mahal deh, saya juga nggak tahu berapa. Ibu-ibu tahu nggak membedakan Hermes asli sama enggak? Kalau Hermesnya nggak asli ya, dia masuk salon, dilempar sama dia. Tapi kalau asli, tolong dikosongin sebelahku, ditaruh situ. Aduh, kalau hujan-hujan gini, nah itu palsu tuh. Kalau hujan-hujan gini, asli. Dia lebih sayang tasnya daripada kepalanya. Jangan gitu ya. Nilai diri kita tidak tergantung dari barang fana. Saudara mau pakai yang mewah, mau pakai enggak masalah, asal hatinya bersih. Cuma kalau saya enggak boleh. Gitu. Ya. Jadi pandai-pandailah membawa diri. Jangan jadi sandungan. Amin ya semua ya. Kita itu saksi akhir zaman. Tapi kemuliaan untuk Tuhan. Yang berikutnya, 2 saksi itu dia harus menderita. Harus menderita. Kalau di teks Alkitab mati bahkan. Tapi kan itu bukan harafiah. Ia harus mati manusia lamanya. Ia harus menderita. Kenapa menderita? Bukan menderita karena sakit. Bukan menderita karena apa? Menderita karena dianiaya oleh si antikris. Dianiaya oleh yang jahat. Karena mengabarkan kebenaran. Bukan karena berbuat salah. Beban. Menderita itu termasuk tanda kutip beban. Beban yang ditaruh dalam diri kita. Aduh, anak itu pintar tapi gak bisa sekolah, aku sekolahin. Itu beban, itu salib. Kalau orang sudah biasa gak dianggap penderitaan itu beban. Terima kasih Tuhan. Mestinya begitu loh. Ini akhir zaman ini luar biasa loh. Cuman ada 2 pilihan, mau jadi saksi siapa? Kalau saksi akhir zamannya Tuhan, begitu. Menderita. Menderita bukan penderitaan fisik saja, bukan. Bahkan hidupnya penuh beban. Aku terbeban untuk itu, untuk ini, itu. Jadi hidupnya itu efisien dan efektif untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk santai-santai. Aduh, hari gini santai-santai. Makanya Alkitab berkata begini, barang siapa menderita, ia berhenti berbuat dosa. Dalam penderitaan kita berhenti berbuat dosa. Dalam foya-foya kita berbuat dosa. Lebih baik duduk ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Ya, di situ kita belajar. Di rumah pesta kita suka foya-foya. Bukan berarti nggak boleh makan-makan, bukan itu intinya. Intinya kita itu harus selalu terjaga. Dalam hal apapun.
Ingat ya, kita kemanapun, aku saksi akhir zaman. Salah satunya. Amin semua? Inilah sebenarnya perang rohani yang sebenarnya. Peperangan rohani yang sebenarnya itu ini. Ya, saudara nggak usah, mulai sekarang nggak usah ikut tuh. Pakai mobil keliling, di perempatan jalan, tuang-tuang minyak, tuang-tuang garam, komat kamit. Nggak usah. Peperangan rohani yang sebenarnya itu kita jadi saksi akhir zaman. Bernubuat kebenaran, menyampaikan kebenaran. Menjadi agent of change-nya Tuhan. Agen penggubah. Supaya orang yang dekat kita makin mengerti, iya juga ya. Aku mau Tuhan. Supaya orang yang dekat kita terimpartasi spiritnya. Rohnya, semangatnya, seleranya. Itu yang benar. Tidak semua orang bisa jadi saksi akhir zaman sih. Inilah yang namanya perang rohani global. Di seluruh dunia kita perang. Ya, bukan hanya perang fisik. Kalau perang fisik mah nggak masalah. 2 saksi itu akan diserang. Pasti. Pasti. Diserang langsung oleh antikris. Diserang langsung dari mana? Dari segala arah. 2 saksi itu mau dibunuh. Dimatikan. Supaya tidak ada saksi. Itu sang kejahatan itu. Tapi tidak akan pernah berhasil. Karena Tuhan tidak pernah kalah. Kita semua pasti menang. Makanya kita perlu taat sampai kesudahannya. Sebenarnya, waktu yang dimiliki oleh si iblis itu singkat. Dan dia tahu, makanya dia membabi buta menyerang. Ya, Wahyu 12 ayat 12. Coba ditampilkan Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan langit karena iblis telah turun kepadamu. Dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktunya sebenarnya singkat. Si iblis tahu makanya dia ngamuk membabi buta. Habis-habisan. 2 saksi ini pasti diserang habis-habisan. Baik secara fisik maupun secara rohani. Pasti, saudara. Ya. Dan itu tidak akan pernah kalah selama-lamanya. Dan akhirnya akan dibangkitkan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, kita saksi yang mana? Tentu saja kita saksi yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Masalahnya, apakah hidup kita selama ini sudah menjadi saksinya Yesus? Saksinya Tuhan Yesus. Apakah yang kita lakukan ini sudah menyenangkan Tuhan Yesus atau belum? Pertanyaannya itu. Apakah aku saksinya Tuhan Yesus? Bukan. Kalau bukan berarti saksinya siapa? Karena cuma ada 2 macam. 2 saksinya Tuhan itu Israel dan orang percaya. Yang lain saksi siapa itu? Banyak orang menjadi alat iblis hidupnya itu. Nggak jadi saksi akhir zamannya Tuhan. Nah ini loh yang menyedihkan itu. Kadang-kadang bisa geleng-geleng, kenapa ya Tuhan mereka itu kok selamat aja nggak mau. Selamat, disuruh selamat nggak mau. Ya. Nggak tahu sebabnya apa, disuruh selamat kok tidak mau. Kita itu jadi bagian itu udah sangat amat beruntung, sangat berbahagia, sangat diberkati. Siapa kita bisa jadi saksinya Tuhan di akhir zaman. Ya, kan begitu. Ayo kita bertanya sama diri sendiri. Ya. Ringkasannya begini, 2 saksi itu adalah Israel dan orang percaya. Orang percaya gereja ya. Gereja bukan bangunannya, orangnya. Yang kedua, dasar Alkitabnya dicatat ya, Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 12 dan Wahyu pasal 12 ayat 17. Tugasnya apa 2 saksi ini? Dalam bahasa sederhana, menyampaikan kebenaran. Menyelamatkan banyak jiwa. Membawa nama Tuhan kemanapun kita pergi. Supaya orang memuliakan Tuhan ketika melihat kita, hidup kita.
tugasnya jelas, alat keselamatan di tangan Tuhan. Jadi keselamatan tidak berhenti di kayu salib. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, aku mengutus kamu. Kita semua diutus. Terus kabarkan Injil, terus kabarkan kebenaran. Jangan cuma lewat mulut tok, lewat perbuatan nyata. Amin semua. Musuhnya cuma satu, bukan melawan darah dan daging, tapi si naga tua itu dan sepertiga malaikat. Sepertiga malaikat di surga menjadi ikut naga tua itu. Menjadi roh-roh jahat. Itu musuhnya itu. Yang jadi masalah, roh-roh jahat itu hinggap di orang-orang tertentu. Musuh kita memang roh jahat, cuma roh jahatnya masuk ke orang-orang tertentu. Sehingga kerasukan, sehingga menjadi manusia jahat. Nah itu yang bahaya. Ya, kita harus tahu persis. Dan akhirnya pasti pihak Tuhan yang menang. Tidak ada yang lain. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwa itulah sebabnya menjadi saksi Tuhan itu sangat amat tidak mudah. Sangat amat sulit. Kenapa? Karena satu, harus mengerti kehendak Tuhan. Harus melalui pembaharuan akal budi. Mindsetnya harus dirubah. Bagaimana mengalami perubahan akal budi, perubahan mindset? Lewat firman Tuhan. Lewat pengertian-pengertian seperti ini. Sudah mengerti, apa sudah berubah orangnya? Belum. Harus melakukannya praktek setiap hari. Sehingga ibarat berenang bukan belajar teori renang, tapi beneran berenang. Ibarat mau masak, ya belajar masak. Bukannya belajar buku resep. Tanya orang yang sudah buka restoran atau kafe, apakah belajarnya cuma buku resep terus dibayangin, udah bisa aku. Kan nggak begitu, pasti praktek. Pertama dicicipin, ini rasa apa ini penemuan baru nih. Pahit campur macam-macam. Nanti lama-lama mulai oke nih. Nah ini dia. Makanya setiap kita dikasih resep yang sama. Hasilnya sama gak? Kenapa? Gak sama, resepnya sama. Gak sama. Sama, ada orang minta, Pak minta bahan khotbahnya dong Pak. Nih. Bisa gak dia? Gak bisa. Karena ini bukan pelajaran matematika. Kalau matematika bisa sih, ikutin aja. Bisa. Tapi kalau soal spirit, gak bisa dirumuskan. Kan persiapan cuman inti-intinya aja. Lagi pula ketika kita sampaikan, itu ngalir loh. Ngalir pesan-pesan Tuhan itu ngalir. Makanya gak baca gitu, enggak. Ngalir itu, gak ada di situ. Setiap saat loh itu. Ya, makanya lagu tadi terciptanya kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit tuh. Meskipun refnya udah lama sih. Depannya gak ketemu-ketemu ya. Tiba-tiba 5 menit jadi ya oke. Karena topiknya persis tentang mengapa Israel diberkati. Pas lagunya ini. Kan begitu. Dalam hidup ini kasih-Nya sungguh besar. Dia memberikan anaknya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anaknya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kita semua.
di surga. Kayaknya kerendahan atau gimana ya? Enggak ya? Pas ya? Oh, refnya kurang. 2 kali ya? Ya maklum baru. Baru tadi pagi soalnya. Naik sedikit bisa kali ya? Nah itu tuh. Dalam hidup ini Ia memberikan anaknya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Kita hidup sebagai anaknya, melakukan kehendak Bapa surgawi sampai selama-lamanya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kita semua. Bapa kita di surga. Itu depannya mesti 2 kali. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Terus ulang lagi ya. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Baru Allah kita semua. Baru Bapa kita di surga. Ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kita semua. Bapa kita di surga. Bapak Ibu Saudara, kalau saya sih sangat happy ketika mengerti bahwa kita jadi saksinya Tuhan. Aduh, siapa kita ya? Jadi saksi akhir zaman loh. Sebelum zaman ini berakhir, tampil 2 saksi. Salah satunya kita semua. Oh, itu luar biasa loh. Mestinya kita yes. Mulai sekarang aku gak akan berbuat dosa lagi. Ngapain sih berbuat dosa itu? Ngapain? Enak cuma sebentar, sedikit. Untuk apa? Kalau akhirnya binasa. Aneh loh manusia itu. Udah berhenti berbuat dosa. Anggap saja ini peringatan terakhir. Nanti malam kita check out. Gak ada yang mau? Ya saya aja deh yang check out. Check out bisa setiap saat loh saudara. Ya, kalau sudah waktunya. Kalau belum, gak bakalan. Mau sakit apapun, kalau belum waktunya pasti sembuh. Amin? Pasti. Tapi kalau sudah waktunya gak usah sakit. Tidur aja gak balik lagi udah. Gak sempet pamitan lagi. Manusia itu ya, kalau suatu hari ada yang masuk neraka, memang dia pantas ke neraka. Kenapa? Karena Tuhan panjang sabar. Ayo, yang benar hidupnya. Masih tetap aja salah siapa? Salah Tuhan. Ya salah manusianya kan? Kayak khotbah begini. Untungnya apa? Malah dimusuhin banyak orang. Yang gak benar, orang yang gak benar. Kalau orang benar, aku mau. Kan begitu.
Saya percaya ya, saya sangat percaya. GMM gereja mula-mula ini, semua karena Tuhan. Enggak ada sedikit pun ide kita nanti gini, enggak ada. Inspirasi itu mengalir. Kayak lagu tadi, emangnya saya musician? Bukan. Setiap saat dapat gitu, oke Tuhan terima kasih. Kan gitu. Makanya siapapun nyanyi, enggak ada copyright. Nyanyi aja. Buat Tuhan kok copyright. Itu aneh loh. Aneh bin ajaib. Makanya ya, coba saya jadi pengacara. Saya bikin suatu hak cipta baru. Siapa saja yang ngarang lagu rohani, gabung ke kita, dijamin gak ada copyright. Semua boleh pakai, dijamin secara hukum internasional. Mestinya ada pengacara yang begitu sih. Harusnya. Ya, cuma sayang saya bukan pengacara. Mudah-mudahan ada pengacara yang dengar dan dia tergerak. Jadi orang yang ngarang lagu, setor aja ke dia gitu. Jadi istilahnya public domain. Semua publik boleh pakai. Gak ada copyright, gak ada apa. Buat Tuhan kok copyright. Wah, aneh kok. Itu aneh banget. Bukan aneh banget, aneh banget. Saking gemesnya begitu saya. Aduh. Ayo saudara, kita semua, siapapun kita, profesinya apapun, hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah salah satu dari saksi akhir zaman. Maka kita harus menyembah, mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Dia. Amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada pengumuman apa ya, saya sampai lupa. Oh, saudara, siang ini ada yang baru datang nggak? Tolong angkat tangan kalau ada yang baru datang. Oh, puji Tuhan. Oh, banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat datang di GMM. Bapak, Ibu, Saudara, karena baru datang, jangan kaget-kaget ya. Soalnya di sini antibiotiknya tinggi soalnya. Soalnya kalau orang baru datang kaget, kok dimarahin gue baru datang. Nah, itu bukan marah-marah. Itu namanya bernubuat. Menyampaikan firman dengan kalimat yang jelas. Amin ya. Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah kita Bapa kita di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik-baik Allah kita Allah Israel. Bapa kita di surga yang begitu mengasihi kita. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menjadi saksi Tuhan Yesus di akhir zaman. Bertobatlah semuanya. Mari kita bertobat sama-sama. Ada amin semua? Amin. Betapa besar kasihnya Tuhan. Dalam hidup ini kasihnya sungguh besar. Dia memberikan anaknya agar kita semua beroleh selamat sampai selama-lamanya. Menyembah Tuhan dengan seluruh hidupku. Dia hidup sebagai anaknya. Melakukan apa
kami yang di surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Kami sungguh mengucap syukur menjadi anak Bapa di surga, memiliki Bapa seperti Engkau, yang mengutus putra tunggalmu ke bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, yang menyertai kami setiap saat kemanapun kami pergi, memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kami. Bukti bahwa kami adalah anak Allah. Terima kasih, kami percaya gerejamu ini adalah Tuhan sendiri yang memiliki. Gereja mula-mula. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Izinkan kami mengangkat tangan kami. Turunkan berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Berkat yang fana, berkat yang kekal. Karunia-karunia roh. Semua yang baik turun atas kita semua. Jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat berhari Minggu. Selamat jalan-jalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Abraham.